Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Al-ayat. Yang saya hormati Dr. Haji Tubagus Wahyudi, STMSI atau yang akrab disapa dengan Om Bagus, dan juga Kak Hambali serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari Universitas PTIQ Jakarta, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Izin sedikit menyampaikan materi yang berjudul Sedekah Jalan Menuju Kebahagiaan. Sedekah jalan menuju kebahagiaan. Tentu saya yakin teman-teman di sini semua pasti sudah tak asing lagi dengan istilah sedekah. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini ialah sudah sejauh mana kita mengamalkan sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ajaran Islam, sedekah itu dianggap sebagai salah satu amalan yang paling mulia. Ya, tindakan memberi kepada sesama itu bukan hanya sebagai cara untuk membantu orang yang membutuhkan, tetapi itu juga menjadi terbukanya pintu kebahagiaan, pintu keberkahan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan kita memberikan sedekah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, itu menjadikan pintu-pintu keberkahan terbuka, pintu-pintu kebahagiaan terbuka, dan juga kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, di awal tadi saya sudah menyinggung sedikit ya, di surat Fatir ayat 29 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, baik dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih maknanya perdagangan yang tidak akan rugi? Nah, dalam ayat tersebut Allah mengatakan 3 amal soleh. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, itu orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab Al-Quran. Kemudian wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu orang yang menginfakkan sebagian hartanya yang telah Allah titipkan kepadanya, ya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan la tabur, itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, orang-orang ya ketiga orang tersebut yang Allah upamakan tadi, itu diumpamakan sebagai perniagaan atau bisnis antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana perdagangan itu tidak akan rugi. Nah, pada umumnya saat berbisnis atau berniaga sesama manusia dengan manusia, pasti ada kalanya kita menghadapi situasi untung, mengalami keuntungan yang besar. Tapi tak bisa dipungkiri juga bahwa kita akan mendapatkan situasi yang buntung, yang mana kita mendapatkan kerugian. Nah, tapi dengan Allah, bisnis dengan Allah, Allah janjikan ya bahwa bisnis tersebut, perniagaan tersebut tidak akan rugi. Itu yarjuna tijaratan la tabur. Kemudian sedikit saya mengingat
perkataan daripada Gus Baha, teman-teman. Beliau ini mengatakan, ketika kita jajan, nah kita juga bisa mendapatkan pahala sedekah. Nah itu gimana caranya teman-teman? Nah saya kasih tips sedikit daripada Gus Baha, yang mana ketika kita jajan, anggaplah penjual tersebut mendapatkan keuntungan Rp1.000. Kita niatkan dalam hati, ya Allah, semoga keuntungan yang bapaknya dapatkan itu mendapatkan kita sebagai pembelinya mendapatkan pahala sedekah, ya, yang mana si penjualnya juga terjaga wibawanya karena beliau mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang dari sebagai penjual, bukan sebagai pengemis atau orang yang minta-minta. Dan kita pun menjadi, selain kita dapat jajan dan makanan, kita juga mendapatkan pahala sedekah gitu. Kemudian banyak orang yang berpikir bahwa saat kita bersedekah, saat kita mengeluarkan harta, itu secara logika, wah berkurang uang kita. Kita mengeluarkan 2.000, mengeluarkan 100.000 misalnya, berkurang uang kita. Nah tapi itu padahal salah, karena saat kita bersedekah justru itu terbuka lah pintu-pintu rezeki yang lain. Ya, semakin banyak yang kita keluarkan, harta kita yang kita keluarkan, semakin ditambah juga nanti apa yang kita dapatkan. Dan juga sedekah akan menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Nah teman-teman, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, karena jika seperti itu tidak akan terjadi. Ya, minimal senyumlah. Senyum, dengan senyum kita yang bahagia, kita sebarkan kepada orang lain bahagia, itu pun akan mendapatkan nilai pahala bagi kita. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Kemudian jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Perkataan saya yang salah itu datangnya dari saya. Jika ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.